Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uraya Handawi. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan website oleh saya, yaitu website makanan, produk makanan. Baiklah, untuk tampilan websitenya seperti ini, di mana di bagian home terdapat gambar yang menampilkan beberapa makanan menggunakan carousel seperti ini. Kemudian terdapat juga navbar, yang mana di dalam navbar ini terdapat beberapa menu, seperti ada menu yang ketika diklik ada drop down yang berisikan appetizer, main course, dessert, dan lainnya. Kemudian ada home, ada galeri, ada about us, ada pesan, dan ada cek pesanan. Apabila pelanggan sudah memesan, maka dia bisa mengecek namanya di sini. Kemudian ada alamat yang akan dituju dan kurir paket yang akan mengantarkan paketnya jika memesan di halaman website ini. Kemudian juga ada bagian footer. Di sini ada ya, create by Uraya Handawi sebagai pemilik dari halaman website. Lalu kita akan menuju ke codingan. Untuk codingan home, isi kontennya merupakan bagian dari carousel yang dibungkus oleh kontainer. Dan untuk ukuran tiap gambar panjang dan lebarnya 700 px. Dan codingan akhirnya juga ditambahkan footer menggunakan link PHP. Maka hasilnya akan seperti ini carouselnya. Selanjutnya kita pergi ke bagian menu. Untuk codingan menu terdapat di bagian navbar.php yang bisa kita masukkan di bagian hrefnya. Di sini menu.php diisi oleh dropdown yang akan menampilkan appetizer, main course, dessert, dan lainnya. Kemudian untuk appetizer tampilannya akan seperti ini yang ada di dalam menu. Jadi ada gambar, ada teks yang menjelaskan dari appetizer ini, kemudian ada rating untuk makanan ini, dan ketika kita klik geser maka akan muncul menu lainnya. Ada 5 menu yang kami tampilkan atau yang saya tampilkan di halaman website ini. Jadi untuk codingan appetizer terdiri dari 5 buah codingan seperti ini, yang mana untuk tiap codingan harus ditambahkan link penghubung, include-nya link.php, supaya tampilan halaman website lengkap. Dan kemudian terdapat juga include navbar untuk bagian menu. Nah, untuk isi kontennya ini dibungkus oleh kontainer menggunakan salah satu properti Bootstrap, yaitu card. Dan juga menggunakan properti Bootstrap pagination. Nah, di sini juga menggunakan progress untuk menampilkan ratingnya yang tadi. Kemudian ditutup oleh include footer.php. Begitu juga dengan menu yang lainnya untuk appetizer 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah menu bagian main course atau makanan utama. Nah, di sini di dalam website ini menampilkan makanan khas Indonesia seperti rendang, nasi goreng, sate, gado-gado, dan nasi uduk. Jadi untuk codingannya kira-kira seperti appetizer sebelumnya, seperti ini.
main course. Nah, kita hanya perlu include link.php, navbar.php, kemudian isi kontennya. Isi kontennya ini untuk codingannya sama, hanya saja yang ubah di bagian teks dan juga di bagian gambar. Kemudian di bagian menu berikutnya ada dessert. Nah, dessert ini juga merupakan dessert artis Indonesia seperti selendang mayang, kue cucur, bika ambon, kue talam, dan klepon. Jadi untuk codingannya sama seperti sebelumnya, terdiri dari 5 buah codingan. Yang terakhir adalah lainnya. Ketika kita klik, maka akan muncul loading. Nah, ini merupakan CSS spinner. Salah satu properti CSS yaitu spinner. Oke. Untuk di bagian navbar, maka hanya perlu menambahkan appetizer.php di bagian dropdownnya, kemudian main course.php, untuk dessert.php, untuk lainnya.php. Jadi ketika diklik pada halaman website maka akan langsung terhubung karena menggunakan include PHP. Begitu juga untuk home, galeri, about, pesan, tabel, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah galeri. Di dalam galeri terdapat beberapa tampilan menu makanan yang halaman website ini sediakan, seperti appetizer atau makanan pembuka, main course, dan dessert. Di sini pada halaman website ini hanya menampilkan contoh makanannya. Jadi jika pelanggan ingin melakukan pemesanan, maka bisa di bagian pesan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Untuk codingan galeri, maka seperti ini. Hanya perlu menambahkan include link.php dan include navbar.php. Tapi di sini membuat struktur HTML baru karena merupakan satu halaman yang utuh. Jadi harus ada doctype HTML-nya. Kemudian untuk isi kontennya seperti ini, menggunakan cards juga dan menambahkan beberapa gambar. Seperti ini codingannya. Selanjutnya adalah about us. Nah, about us di sini tentang produk kami menampilkan review dari halaman website mengenai menjelaskan apa isi dari halaman website ini. Nah, di sini saya menambahkan gelombang. Gelombang ini bukan merupakan bagian dari Bootstrap, maksudnya dari properti Bootstrap, tapi kita bisa menambahkan gelombang dengan mencari getwebs.io di browser. Seperti ini, getwebs.io. Nah, ini jika kita ingin membuat gelombang, maka kita bisa mengatur besar gelombangnya di bagian sini. Ini untuk posisinya ya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian ini untuk warna gelombang. Ini untuk bentuk gelombang bisa kita ubah. Dan juga ini menambah jumlah gelombang. Ya, kira-kira seperti ini untuk membuat gelombang. Jika ingin menggunakannya, maka kita hanya perlu mengklik download
dan akan ditampilkan codingan seperti ini, dan kita copy saja lalu paste di dalam codingan ini di bagian about mana ini? Nah, letakkan di bagian bawah codingan sebelum footer, maka tampilannya akan seperti ini ketika sudah diberi gelombang. Oke, untuk codingan about tersendiri saya menggunakan kolom yang ukurannya masing-masing itu di sebelah kiri ukuran kolomnya 6, kemudian sebelah kanan ukuran kolomnya 4 dengan jarak 2 MB. Ini margin ya, margin jaraknya 2. Dan untuk jarak dari judulnya tentang produk kami antara jaraknya dengan navbar itu saya beri padding 3. Oke. Berikutnya adalah pesan. Nah, untuk di pesan ini menggunakan properti Bootstrap yaitu form dan button. Untuk codingan Untuk codingan pesan, maka tampilannya seperti ini. Nah, isi konten dari pesan ini menggunakan class form yang mana struktur codingannya seperti ini ya. Nah, dan juga ditambahkan button primary. Jadi ketika halaman pesan ini atau halaman form kita klik, maka kita bisa menambahkan nama. Misal pemesannya adalah Oke. Jadi kita bisa menambahkan nama di sini, kemudian alamat, produk yang akan dipesan, email. Maaf ya, ini otomatis email saya. Kemudian penilaian oleh pelanggan. Ini bisa berupa saran atau kritik. Kemudian selanjutnya adalah cek pesanan. Oke. Jadi ketika halaman website ini menuju menu cek pesanan, maka akan ditampilkan tabel. Di dalam tabel ini merupakan nama-nama dari pemesan yang mengunjungi website ini. Jadi ketika pelanggan sudah memesan, maka biodata yang sudah mereka isi di form pemesanan akan masuk sini, dan akan dicantumkan juga nama kurir paketnya. Oke. Nah, untuk di halaman website ini juga saya menambahkan kelas Bootstrap, yaitu ini di bagian inbox yang ada notifikasinya. Breadcrumb. Oke. Oh ya, untuk codingan cek pesanan, codingannya seperti ini. Cek pesanan. Di codingan tabel.php, yang mana isi kontennya seperti ini. Ada nama, alamat, kurir paket, kemudian biodata, pemesanan, dan juga ditambahkan gelombang dan footer. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.